begitu. Gitu ya. Dengan begini saya datang, ibu saya katanya gitu ya, ini harus ada masa pertama beli domba, domba jantan. Nanti penyakitnya mau ditransfer ke dombanya dipotong, gitu ya. Itu mana ya dimasak, dimakan, gitu ya. Terus ada makannya lagi, 12 juta, gitu ya, 12 juta. Coba kalau sama Ustaz nanti, udah terakhir ini aja, sedekah aja 10 juta. Walaupun bapak ada manfaatnya gitu. Ternyata orang juga gitu ya. Terus kata dokter gini, akhirnya obat, tapi katanya obatnya baik begitu ya, penyakitnya sudah hilang, cuma memang akhirnya harus wafat begitu. Nah, banyaklah dari dan sebagainya. Seperti itulah yang digambarkan dalam ayat yang ini. Kalau pengaruh setan itu memang begini, pengaruh setannya dipengaruhi oleh setan begitu ya. Pasti berarti, pasti ada, pasti dapat dan lain sebagainya. Lanjut, tinggalnya orang-orang zalim, kafir Mekah, ya macam-macam. Fahamana maka setelah masuk mereka melupakan mana terhadap apa zukiru yang diperingatkan kepada mereka. Dengannya fatahna kami bukakan alaihim kepada mereka abwaaba pintu-pintu kulli syai'in segala sesuatu hatta sehingga kita akan farihu mereka bergembira bima terhadap apa saja yang mereka diberi. Akhadnahu kami datangkan kepada mereka siksaan, bencana dan sebagainya, baghtatan yang tiba-tiba. Baiklah maka ketika itu keadaan mereka mublisuna terdiam dalam keadaan putus asa. Kadang-kadang memang Allah berikan jawaban dalam keluh, dalam positif, dalam kebohongan, kesulitan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang benar, nyata begitu. Itu istidraj, benar tapi istidraj. Tiba-tiba Allah kasih datang, Allah datangkan. Fa'akhadnahu kata Allah dengan sifat berkata tiba-tiba. Ya, awalnya dengan modal 10 juta jadi 100 juta, terus berkembang jadi 1 miliar, terus berkembang setahun 2 tahun jadi 10 miliar. Woi, makin gede usahanya karena sudah terbayar begitu ya dengan penghasilan yang besar. Ini bisa juga nih disekolahkan ke masih menentukan 50 miliar. Tiba-tiba datang bencana, hancur usaha begitu ya, ikhtiar dan lain sebagainya. Dengan jalan yang sesat, Allah kembalikan kepada mereka berupa ujian atau siksa baghtatan dengan mendadak. Ya, bisa segala macam kejadian. Baiklah, akhirnya hukum lisun ketika ada bencana itu timbul berputus asa begitu ya,
bagaimana tidak ada usahanya maju tiba-tiba bangkrut. Itulah yang terjadi ketika kehidupan orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang zalim yang berada di golongan kafir Quraisy. Fakutina, maka dihancurkan oleh Allah dabirul qaumil ladzina, seluruh kaum-kaum orang-orang yang zalim, yang zalim. Pada ini akan hancurkan oleh Allah ketika melihat begitu ya berbagai sikap manusia yang kita yang zalim, karena oleh Allah dikasih dengan istilahnya istidroj, kemudahan, kesuksesan, kemajuan, ya menonjol begitu ya. Tetapi ada saatnya Allah mendatangkan kehancuran. Akan ada saatnya Allah datangkan kehancuran. Bahkan kehancurannya fakut tiada birul qaumil ladzina zalamu, dihancurkannya orang-orang zalim oleh Allah, dimusnahkan sehancur-hancurnya. Bahasa fakut tiada birul qaum itu yang tidak tersisa begitu. Ini orang zalim, orang kafir begitu ya, bagaimana membangun kehidupan dunia. Diberikan oleh Allah kemudahan, istilahnya istidroj, pemberiannya bukan karena atas ridhonya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, misalkan diberikan kesuksesan, kemajuan, meraih dari apa yang diusahakannya. Nah, itu adalah unsur rahmat dari Allah. Dia beriman, melakukannya dengan cara yang benar. Orang-orang zalim, dia meraih kesuksesannya dengan cara yang zalim. Dia cara yang curang, memang berhasil, memang bisa meraih berbagai keuntungan. Dia bisa mengumpulkan kode-kode keuntungan, tetapi apa yang diraih itu adalah istidroj dari Allah. Dan ada kalanya di suatu waktu Allah datangkan berupa bencana dan akhirnya Allah binasakan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesimpulannya bahwa milik Allah yang maha terpuji, Rabb seluruh alam, dan tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa yang menimpa kepada manusia baik atau buruk, kegagalan atau kesuksesan, kehancuran atau keberhasilan, semua itu adalah dasarnya kembali kepada Allah, bersumber dari Allah. Disitulah fungsi iman itu, supaya berada bersikap. Saat ini tidak ada jalan yang paling bijak dalam menyikapi itu kecuali pertama meneguhkan keyakinan kepada Allah dengan cara baik sangka, dan kedua menyerahkan segala urusan kesulitan persoalan problem yang kepada Allah dengan cara tawakal. Yang ketiga, jangan putus asa dari rahmat Allah. Banyak peristiwa, banyak kejadian orang sukses, meraih, berhasil, ya, tapi tiba-tiba jatuh. Nah, tidak siap menerima kegagalan, jatuhnya dari kesuksesan itu. Tidak ada jalan lain